Selamat siang, Bu. Selamat siang Nadine. Ini dengan Nadine yang kelas 12 Pak. Iya, betul, Bu. Saya dari kelas 12 IPA. Tadi kesini udah makan. Soalnya kan lagi jam istirahat kedua kan. Udah, Bu. Tadi saya udah jajan di kantin. Bagus, kalau udah perutnya terisi berarti udah bisa ibu aja ngobrol dengan santai ya. Iya, bisa, Bu. Sebelumnya ini mau nanya, kamu udah pernah datang ke ruang BK? Belum, Bu. Ini baru pertama kali saya datang ke ruang BK. Terus menurut Nadine bagaimana tentang ruang BK ini? Ruang BK ini menurut saya cukup sejuk dan nyaman dan jauh dari keramaian. Tapi menurut kamu agak ini enggak, ruangannya cukup bikin takut atau bikin gugup gitu? Iya, Bu, karena nggak tahu kenapa ruangannya menakutkan. Papa kalau kayak gitu nggak perlu takut, soalnya datang ke sini kan untuk cerita, untuk konsultasi, jadi nggak perlu ngerasa gugup juga, karena itu relax saja, soalnya nggak usah terlalu dibawa beban. Terus menurut kamu peranan konselor dalam konseling ini tuh kayak gimana? Menurut saya lumayan bagus untuk pelayanannya. Dalam menyelesaikan tugas? Apa? Dalam menyelesaikan tugas kamu, peranan konselor dan konseli dalam proses konseling ini kayak gimana? Menurut saya konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Sebenarnya kamu yang katakan itu keliru. Di sini ibu menjelaskan sebagai konselor itu sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu lagi hadapi. Sedangkan kamu sendiri kan sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu rasakan secara jujur. Jadi kamu nih diminta untuk dapat menyelesaikan atau mencari jalan keluar sendiri dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Oh, seperti itu ya, Bu. Seperti itu ya, Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses ini, Bu. Tapi saya tidak mau, Bu. Jangan sampai teman-teman saya tahu, Bu. Gak apa-apa, kalau soal itu nggak perlu khawatir, karena kan dalam konseling ini ada kode etik yang menjamin kerahasiaan dari masalah yang kamu akan ceritakan. Jadi pembicaraan yang antara kita ini nggak akan nyampe ke teman-teman kamu. Oh, begitu ya, Bu. Sebelum kita mulai, ini kita membuat kesepakatan dulu ya, karena kan konselingnya bisa berjalan maksimalnya sebenarnya 45 menit. Cuman kita di sini melakukannya selama 30 menit untuk melakukan proses konseling, nggak apa-apa? Iya, Bu, saya rasa sudah cukup. Baik, kalau kita sudah sepakat, coba Nadine sekarang ceritain apa yang lagi Nadine alami. Saya sedih, Bu. Belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru saat berada di dalam kelas. Sering dimarahi. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan nggak kenapa bisa sampai dimarahin sama guru-guru dalam kelas? Karena saya merasa bosan belajar, Bu. Mulai dari jam 7 pagi harus belajar. Saya harus ikut les. Belum lagi saat pulang ke rumah harus mengerjakan PR. Ditambah di hari Kamis saya ada ekstrakurikuler. Lalu weekend terkadang saya juga les non-akademik. Gitu. Jadi kamu ngerasa bosan gitu dengan aktivitas yang kamu jalaninnya kayak gitu-gitu aja ya? Iya, Bu, kalau saya bosan saya lebih milih tidur daripada mengerjakan tugas. Nanti ya saya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Gitu. Tapi pas kamu tidur itu menggantikan dengan bangun lebih pagi, dengan bangun subuh gitu, atau kamu bangunnya sesuai jam itu untuk ngerjain tugas di rumah? Tidak, saya bangun tetap seperti biasanya. Jadi kalau Nadine tidurnya lebih awal, bangunnya pun nggak lebih awal ya. Jadi kayak bangun jam biasa. Misalkan bangunnya tidur jam 10, bangun jam 5 gitu. Berarti nggak ada kayak tidurnya jam 9 atau bangunnya jam 4 gitu, enggak? Nggak ada. Kalau misalkan kamu Iya, Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar, Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan melakukan ujian.
Kamu mengatakan kan harus lebih giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa kurang nyaman tidur lebih awal, terus nggak mengerjakan tugas. Iya bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian. Sedangkan saya juga ingin masuk ke universitas yang saya inginkan bu. Dan itu ada di luar daerah. Tapi saya juga sadar kalau saya terus malas, saya tidak akan mendapatkan universitas yang saya inginkan tersebut. Lalu ada lagi? Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. Kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu merasa takut gagal untuk menjalani ujian ya? Iya bu, kalau saya begini terus saya akan gagal dalam ujian bu. Jadi Nadine merasa tertekan untuk menghadapi ujian. Iya bu, saya takut gagal bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman akan menjauhi saya. Ibu mengerti perasaan kamu. Dari cerita yang tadi kamu udah sampaikan, kamu kan mulai bosan ya untuk belajar karena jadwal pelajaran yang terlalu padat, terus takut gagal karena ujian juga. Jadi kamu harus merasa kayak bagaimana nih buat semangat lagi gitu kan? Iya bu, betul. Oke, Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya kan kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu saja. Apalagi kan di umur Nadine yang sekarang ini lagi mau mencoba hal-hal yang baru ya kan. Terus juga mau memanfaatkan weekend dengan mengisi sesuatu yang Nadine suka. Tapi kan nggak bisa karena udah bentar lagi mau ujian. Jadi kamu kayak ngerasa lebih bosan gitu kan? Iya bu, betul. Coba sekarang kamu pikirin apa yang bisa bikin kamu semangat. Biasanya sih mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman saya, atau nonton bioskop. Nah itu kan kamu udah tahu nih apa yang bikin kamu semangat juga kan. Terus kalau misalkan rencana untuk menghilangkan bosan dalam pelajaran, kira-kira kayak gimana? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend minimal 2 kali sebulan, dan sekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Gitu bagus. Jadi kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir tuh lebih tepat. Terus kamu ingin melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa, apalagi kan kamu muridnya berprestasi ya, banyak keunggulan-keunggulan yang kamu raih. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu juga. Iya mana? 3. Baik bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar, akan bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu senang kamu mendengarkan antusias kamu. Nah sekarang apa masih ada hal-hal yang ingin Nadine sampaikan? Saya rasa untuk ini sudah cukup bu. Gitu. Karena berhubung waktunya sudah habis, kita udah counseling ini. Sebelumnya Ibu izin menyimpulkan ya dari awal dari yang sudah Nadine ceritakan, karena merasa bosan dan jenuh saat berada di sekolah karena jadwalnya yang itu saja. Terus kamu memiliki waktu yang cukup padat ya kan, selama seharian atau seminggu ke depan itu. Terus juga kamu berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu untuk jalan-jalan bersama teman dan saat weekend. Terus sudah mulai bosan untuk ikut ekstrakurikuler juga kan? Iya bu. Oke. Ibu senang sekali mendengarnya. Kalau misalkan sekarang perasaan kamu bagaimana? Saya juga merasa senang dan lega bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Enggak. Saya juga merasa senang dan lega bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling berakhir ini, rencana yang akan Nadine lakukan apa lagi? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas
Tiga. Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Oke, bagus. Semoga kamu bisa menjalankannya dengan baik dan sungguh-sungguh dan bisa membuat rencana yang udah kamu lakuin ini bisa tercapai. Terus berakhir juga kan konseling kita hari ini. Jadi kalau misalkan ingin bertemu lagi di sesi berikutnya boleh langsung datang ke sini aja ya. Iya, baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi ingin kembali ke kelas. Selamat Oke, siang. selamat siang. Selamat pagi Nadine, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, senang dengar ya. Jadi kan di pertemuan kita sebelumnya kamu udah bercerita ya tentang perasaan kamu menghadapi ujian nasional, ujian-ujian yang akan kamu hadapi, terus juga tekanan apa yang udah kamu rasakan. Mungkin pada pertemuan kali ini ada yang ingin kamu tambahkan atau ada yang lagi kamu rasain lagi atau enggak? Iya Bu, saya masih merasa stres. Nilai saya menurun dan saya merasa semakin kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Oke, Ibu ngerti. Jadi tekanan yang kamu rasain ini semakin berat ya seiring mendekatnya waktu jadwal ujian yang akan kamu hadapi. Lalu tugas-tugas sekolah yang membuat kamu sulit mengumpulkan tepat waktu itu apa? Saya merasa tugas-tugas itu terlalu banyak, dan saya kesulitan membagi waktu. Saya juga sering merasa cemas dan tidak bisa fokus saat belajar. Oh gitu, rasa cemas dan kesulitan membagi waktu ya. Jadi memang bisa itu mengganggu. Coba kita lihat lebih dalam lagi ya Nadine, apa yang biasanya kamu pikirkan tentang perasaan kamu kayak menghadapi tugas ini tuh untuk belajar ujian tuh kayak gimana? Saya sering merasa takut kalau hasilnya jelek dan orang-orang akan kecewa pada saya juga merasa tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan semua dengan baik. Oh gitu, berarti rasa takut mengecewakan orang lain dan merasa terbebani juga ya dalam hal ini tuh sebenarnya manusiawi. Kamu juga kan sudah berusaha semaksimal mungkin dan menunjukkan dedikasi kamu untuk menghadapi ujian ini. Terus Nadine punya ini enggak kayak strategi khusus yang bisa mengatasi kamu dalam rasa cemas dan ketakut itu juga dalam membagi waktu belajar. Saya mencoba membuat jadwal belajar, tapi sering tidak bisa mengikutinya. Kadang saya terlalu lelah dan akhirnya menunda-nunda. Gitu, berarti membuat jadwal belajar itu udah langkah yang baik. Mungkin kita bisa mencoba pendekatan yang sedikit berbeda ya. Gimana kalau kita mulai dengan membuat jadwal yang lebih fleksibel dan realistis. Jadi kita menyusun jadwalnya, mempertimbangkan waktu istirahat yang akan Nadine pakai dan juga kegiatan yang akan menyenangkan sehingga kamu tidak akan merasa terlalu terbebani dengan jadwal tersebut. Boleh juga Bu, mungkin saya perlu lebih fleksibel dengan jadwal saya. Oke, bagus. Berarti selain itu kita coba untuk relaksasi sebentar ya untuk membantu mengurangi kecemasannya. Kita pakai teknik pernafasan ya. Jadi di sini Nadine akan melakukan teknik ini. Tiga. Bagus, selain itu kita coba untuk relaksasi sebentar ya untuk membantu mengurangi kecemasan Nadine. Misalnya teknik pernafasan dalam ini atau meditasi lah sebutannya. Sebelumnya Nadine udah pernah coba teknik itu belum? Belum pernah Bu, tapi saya bersedia mencobanya. Baik, kita coba ya di sesi kali ini. Coba. Oke, berarti sekarang kita coba untuk di sesi sekarang ya. Coba sekarang Nadine duduknya lebih bersandar, terus mencoba untuk tarik nafas lebih dalam dan dibuang secara perlahan. Sudah lebih rileks belum? Kadang sudah Bu. Sudah lebih tenang ya. Bagus, kalau gitu berarti ketika Nadine merasakan cemas atau mulai merasa stres, mungkin
bisa Nadine praktekkan. Jadi sebelum belajar tuh tarik nafas yang dalam, terus buat diri Nadine tuh lebih rileks, jadi bisa lebih fokus gitu belajar ya. Saya rasa itu ide yang bagus, Bu. Dengan begitu saya tidak terlalu terbebani dengan semua tugas sekaligus. Betul sekali. Jadi ketika kita akan melangkah sedikit demi sedikit, dan saya yakin kamu akan bisa melewati itu dengan baik. Ingat ya Nadine, kamu tidak sendiri atau tidak ada yang menemani, karena selalu ada bantuan nih dari teman-teman atau dari orang terdekat, dan juga orang tua kamu juga pasti ngebantu. Jadi kita nggak perlu ngerasa cemas atau takut lagi. Kalau begitu, betul sekali. Ini langkah yang dikit demi sedikit bisa Nadine lakukan agar bisa lebih rileks lagi ke depannya. Jadi pas lagi ngerasa takut atau cemas bisa ngulang teknik-teknik yang tadi. Terus juga perlu diingat kalau Nadine tuh nggak sendiri, karena ada teman-teman, ada apa namanya yang menemani juga, atau pacar mungkin kalau ada, terus orang tua juga. Jadi nggak perlu merasa sendiri juga. Mungkin minggu depan atau di waktu yang Nadine bisa kita ketemu lagi, mungkin kita bisa merencanakan untuk pertemuan selanjutnya untuk melihat perkembangan selanjutnya. Apakah bisa? Tidak ada, Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya. Oke, sama-sama. Jadi tetap semangat Nadine untuk ujian yang akan dihadapi nanti, dan untuk tugas-tugas yang akan kamu kerjakan sebagai pemenuhi syarat dari ujian yang akan dijalankan. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Saya izin pamit ya. Oke Nadine.